La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Bismillah. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita ketemu lagi di program Ngomat, ngobrolin matematika. Apa sih ngomat itu? Ngomat apa itu, Man? Ngomat itu adalah suatu program yang dibuat untuk supaya belajar matematika bisa lebih mudah dan menyenangkan. Kalau misalkan kita lihat video-video lain kan kadang-kadang begitu-begitu aja tuh. Cara udah habis itu nih jawaban selesai. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sekaligus kita belajar bareng masalah matematika ya. Mulai dari materi yang paling dasar sampai materi yang insya Allah nanti lebih tinggi lagi. Sudah siap belum adik-adik? Insya Allah siap ya. Kalau begitu, kencangkan sabuk pengaman, ambil posisi duduk yang baik, siapkan kertas dan alat tulis. Ya. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini adik-adik kita akan membahas mengenai perkalian. Tapi Ustadz masih kasih tahu pengenalan perkalian dulu nih adik-adik ya. Kalau bisa dibilang perkalian itu adalah salah satu kunci terpenting di dalam menguasai matematika. Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Karena Ustadz pernah ngajar anak kelas 5, kelas 6 tapi belum hafal itu matematika, belum menguasai matematika ya, sehingga pada saat ia ditanya dikasih soal yang agak susah ya, sebenarnya gak susah sih di angkatan dia ya, itu nggak bisa. Karena apa? Perkaliannya aja belum bisa. Ibarat adik-adik disuruh makan nasi tapi belum bisa ngunyah, nggak punya gigi. Kira-kira gimana? Ya kan? Nggak bakal bisa, nggak bakal kekunyah, nggak hancur-hancur gitu. Coba adik-adik misalkan punya kakek atau nenek yang nggak punya giginya terus dikasih kerupuk, yang padahal adik-adik sendiri nggak mudah ya untuk makan, tapi nenek atau kakek kita nggak mampu adik-adik untuk makan. Karena apa? Nggak punya gigi ya. Bisa dibilang gigi itu dasar untuk makan. Nah makanya ini perkalian dasar dari pemahaman atau ilmu matematika, terutama di SD ini adik-adik ya. Maka jangan sampai tidak menguasai untuk matematika ini. Nah, mulai dari dulu sampai sekarang sebenarnya yang paling efektif itu adalah kita harus hafal perkalian dari perkalian 1 sampai 10. Kalau dulu Ustadz sekolah metodenya begini, kita hafalkan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, sampai 10 kali 10 sama dengan 100. Pada saat sudah hafal enak, itu enteng, ngerjain soal apapun mudah. Karena setelah perkalian akan ada pembagian. Nah pembagian itu bisa dibilang kebalikannya dari perkalian adik-adik. Jadi kalau misalkan perkaliannya nggak bisa, nggak menguasai, pembagian pusing tuh ya, bisa pusing tuh. Iya. Nah sekarang ini kita akan ngobrolin masalah pengenalan perkalian. Apa sih perkalian itu? Nih, di layar gadget adik-adik sudah ada ya gambar ya. Kita akan orek-orek di sini. Apa itu perkaliannya? Nih, kita tulis di sini perkalian. Ya. Nah, perkalian itu adik-adik bisa dibilang sebagai penjumlahan berulang. Ya, penjumlahannya ngulang-ngulang. Contohnya misalkan, oh iya ada cerita nih sedikit nih. Dulu Ustadz punya temen, dia orang kaya. Jadi kalau setiap bapaknya pulang kerja itu yang dibelikan suatu biskuit ya, biskuitnya kemasannya kecil-kecil sih. Satu bungkus itu isi 3 biskuit. Nah dia selalu dibelikan 7 bungkus. Kira-kira bisa nggak adik-adik menghitung berapa banyak biskuit yang didapat oleh teman Ustadz itu? Kira-kira berapa ya? Nah, itu bisa dipakai
perkalian untuk menghitung jumlah biskuit yang teman Ustadz punya. Ya, misalkan di sini dia punya atau dikasih 7 bungkus kue. 7 bungkus kue yang masing-masing itu isinya 3. Isinya ada 3 kue di dalamnya. Ya kan, 3 kue di dalamnya. Nah, berarti totalnya gimana? Jadi gini aja, 3 kali 7. Nah, kita dapat katakan 3 kali 7. Ini dibaca 3 kali 7 ya, atau 3 dikali 7. Nah, ini format perkalian atau bentuk dari perkalian. Nah, maksud 3 kali 7 maksudnya apa sih? Maksudnya 3 kali 7? Maksudnya adalah 7-nya ada 3 kali. Ya, jadi 3 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7. Nih, lihat ya, 7-nya ada 3. 7 yang pertama, 7 yang kedua, 7 yang ketiga, adik-adik. 7 ada 3 7 kan? Ada 3 kali 7 di situ. Nah, makanya dinamakan 3 kali 7. Artinya 3 kali 7-nya gitu. Nah, sekarang kita hitung aja. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7. Ustaz salah sampai kan ngomongnya nih. Keselipet lidah ya kan. Nah, 7 tambah 7 berapa? 7 tambah 7 14. Nah, 14. Nah, habis itu tambah 7 lagi. Nah, 14 tambah 7 ya, udah mudah ya untuk menghitung penjumlahan. Insya Allah sudah diajarkan oleh gurunya masing-masing di sekolah ya. 14 tambah 7, dapatlah kita hitung hasilnya 21 ya. Jadi 3 kali 7 hasilnya 21 adik-adik. Ngomong-ngomong masalah kue, jadi dulu Ustadz pernah ngelihat langsung tuh dikasih kuenya di depan Ustadz. Cuman sayangnya teman Ustadz pelit, jadi Ustadz tuh gak dibagi. Ustadz cuma bisa ngeliatin dia makan aja. Enak gak ya gitu. Nah, pas pulang-pulang Ustadz minta sama orang tua Ustadz, tolong dong ibu beliin itu. Nah, akhirnya dibeliin. Ternyata kuenya ya biasa aja sih sebenarnya sih. Lebih enak makanan apa ya? Ustadz sukanya makanan mie ayam sebenarnya. Dari kecil sampai besar tuh sukanya mie ayam aja. Soalnya apa? Enak dia ngenyangin. Udah gitu kan, Ustadz kan suka mie instan. Nah, kadang kalau mie instan itu sama orang tua kan nggak boleh banyak-banyak ya. Karena apa? Soalnya banyak pengawet di situ. Jadi pelariannya kadang-kadang masuk makan mie ayam di situ. Nah, kita balik lagi, kita bahas perkalian ya. Jadi 3 kali 7 sama dengan 7-nya ada 3 di sini adik-adik ya. 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Nah, coba kalau misalkan Ustadz punya perkalian lain misalkan ya. Misalkan 2 dikali 5. Maksudnya apa gini, gimana caranya? Berarti 5-nya ada 2 kali. Ya, 5-nya ada 2 kali. Berarti di sini 5 ditambah 5. Nah, ada 2 kan? 1, 2 tuh, ada 2 tuh. Tinggal hitung 5 tambah 5 sama dengan berapa? Coba, Ustaz mau dengar berapa? Iya, bener, 10. Pintar adik-adik semuanya ya. Udah jago-jago aja. Berarti insya Allah yang Ustaz jelaskan ini mudah ya. Nah, jadi adik-adik, cara menghitung perkalian gini, seperti ini ya cara menghitung perkalian ya. Nah, bagaimana dengan perkalian-perkalian yang banyak? Misalkan contohnya 6 dikali 7. Nah, ini kan panjang juga ya kan? 6 kali 7 atau berarti 7-nya ada 6. Ya udah gitu seperti ini aja kalau misalkan kalian belum hafal. 7 tambah 7 ada 2 3 4 5 6. Tinggal ditambahin tuh. Nah, tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan, setelah kalian hitung hasilnya dapat 42. Kok Ustadz cepet banget hitungnya? Ustadz sudah hafal perkalian 1 sampai perkalian 10. Enaknya seperti itu. Kalau sudah hafal tinggal plak 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 plak. Nah, akhirnya otomatis dapat hasilnya. Nah, makanya enaknya untuk menghafal untuk perkalian ini adalah kalian menghafal 1 kali 1 sampai 10 kali 10 insya Allah cukup. Setelah itu nanti untuk belajar pembagian insya Allah mudah ya.
Gimana cara menghafalnya? Pertama kalian buat dulu tabel perkalian ya. Tabel perkalian banyak di internet ya. Kalian cari aja, tulis di Google tabel perkalian, termuncul tuh tabel perkalian bagus-bagus kok. Ada yang bergambar, ada yang tidak bergambar, ada yang warna-warni, ada yang hitam putih, banyak semuanya ya. Kemudian tinggal print aja atau tinggal kalian salin aja tuh di buku. Kemudian kalian hafalkan 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ya. Kalian punya nih, wajib punya nih tabel perkalian ya. Dan dalam menghafal perkalian, metodenya gimana? Metodenya gampangnya ya seperti kalian ngafal biasa aja. Kalian misalkan hobi ngafal Quran, seperti ngafal Quran aja. Atau misalkan kalian juga bisa dengan latihan. Ya, bisa latihan terus menerus. Kalau dulu Ustadz latihan sehari sekitar 20 soal, 30 soal cukup ya kalau untuk perkalian itu. Diputar-putar aja, lama-lama sudah sudah paham sendiri kok. Kalau pertama-tama mungkin masih ngitung 3 kali 2, berarti duanya ada 3 kali, 3 kali duanya kan, berarti 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. Nah, lama-lama ketemu soal seperti itu udah gampang. Ibaratnya kamu baru pindah nih, baru pindah ke rumah yang baru. Nah, kan jalannya kan masih bingung nih, jalannya kemana sih? Hah? Oh, ke sana, ternyata ke pasar. Kalau ke masjid ke sana. Kalau ke lapangan lapangan bola ke sana. Oh, kan awalnya kan nggak pahamnya. Tapi lama-lama kamu setahun tinggal di situ, 2 tahun tinggal di situ, sering jalan-jalan keliling-keliling situ, akhirnya paham insya Allah. Seperti itu juga cara menghafal perkalian. Ya, kalau kata orang, menghafal tanpa menghafal. Gimana tuh, ngerti? Nggak ngerti tuh Ustaz. Menghafal tapi tanpa menghafal. Ya, tapi ujung-ujungnya intinya hafal sendiri. Pokoknya begitu adik-adik ya. Nah, baik kalau begitu cukup kita ngometnya ya, ngomet. Ngomet. Masya Allah. Ngobrolin matematika. Untuk materi kali ini, materi perkalian cukup sampai di sini dulu adik-adik ya. Insya Allah kita akan ketemu di program ngomat di pembahasan yang lainnya. Jangan lupa adik-adik untuk tetap belajar, bantu orang tua, rajin sholat 5 waktu ya, banyak-banyak sedekah, senyum, jangan murmulu ya. Terutama di musim pandemi ini banyak-banyak doa. Semoga ya Allah, semoga COVID ini cepat berlalu, corona ini segera berlalu, sehingga kita bisa tetap muka lagi sekolahnya dengan guru-guru dan kawan-kawan. Kangen gak adik-adik? Kangen, Ustaz aja kangen sama murid-murid Ustaz. Masuk adik-adik gak kangen sama guru-gurunya? Apalagi kalau misalkan gurunya bye-bye. Enggak, ya Masya Allah. Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Dadah adik-adik.